Selamat ketemu kembali dalam channel YouTube Sahat Tobing. Seperti biasanya, saya akan menyajikan beberapa uraian menyangkut teks khotbah pada tanggal 9 Mei tahun 2021. Dan teks yang dipilih adalah dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Nah, saudara-saudara sekalian, penonton dan pendengar channel YouTube Sahat Tobing, silakan terlebih dahulu membaca teks Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17 itu, lalu mendengar uraian yang boleh saya bagikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Bacanya, jangan lupa bahwa perikop ini punya hubungan dengan perikop di atasnya, yaitu Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Baik, silakan membacanya. Nah, jika sudah membacanya, saya akan mencoba mengurai dari perspektif saya tentunya tentang bagaimana melihat perikop ini. Perikop ini menurut saya bolehlah dibagi ke dalam dua bagian besar. Bagian yang pertama yaitu Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-9 dan 10 itu menjadi bagian yang pertama, dan bagian yang kedua yaitu ayat 11 sampai ayat 17. Nah, kita akan masuk pada ayat yang ke-9 dan ke-10. Penulis Injil Yohanes mengawali tulisannya ini dengan meyakinkan para pembaca bahwa tokoh Yesus itu digambarkan sebagai representasi dari Allah yang disebut di dalam perikop ini Bapanya. Sehingga tujuannya tentu adalah agar para pembaca Injil Yohanes ini memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah Allah. Tentu skema penulis Injil Yohanes ini adalah ingin menunjukkan kalaupun ada perdebatan tentang siapa Yesus, maka yang ingin dikatakannya adalah bahwa Yesus itu adalah gambaran Allah di dunia. Jadi untuk menghindari perdebatan siapakah Yesus, nah Injil Yohanes menyampaikannya dengan mengatakan ya Yesus itu adalah representasi Allah. Ya Allah itu juga. Nah, kedua ayat ini menjadi penjelasan, yaitu ayat 9 dan 10 itu tadi, itu menjadi penjelasan pembuka terhadap makna mengasihi. Singkatnya, bahwa kalau ingin memahami makna mengasihi, hiduplah di dalam aku. Hiduplah di dalam Yesus. Contohlah aku, atau contohlah Yesus. Hati-hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, makna mengasihi yang ingin disampaikan oleh penulis Injil Yohanes ini tidak sama dengan menolong. Nanti di ayat selanjutnya kita akan lihat di mana dia menjadi split atau perbedaannya. Nah, yang berikutnya ayat 11 sampai ayat 17, perikop ini merupakan lanjutan dari perikop tentang pokok anggur yang minggu lalu sudah saya sampaikan.
bahwa makna berbuah di dalam perikop ini adalah mengasihi. Pernyataan ini seolah-olah ada kesan sebab akibat. Tetapi menurut saya, tidak ada hubungan sebab akibat. Karena apa? Dikatakan di dalam perikop ini, Bapakku mengasihi aku. Yesus dalam hal ini. Dan aku pun, Yesus itu mengasihi kamu, para murid, para pembaca, para pendengar. Maka di antara kamu pun hiduplah di dalam saling mengasihi. Nah, penulis Injil Yohanes ingin mempertajam makna mengasihi. Bahwa mengasihi itu tidak bisa disejajarkan atau disamakan dengan kata menolong. Karena makna mengasihi itu digambarkan seperti seseorang yang mau mati demi sahabatnya. Orang Medan bilang, mati demi kawan. Nah, saudara-saudara sekalian, kata mengasihi berarti adalah sebuah inisiatif yang datang dari seseorang untuk menjadi tumbal. Ya, sekali lagi saya katakan, mengasihi di dalam perikop ini bermakna sebuah inisiatif yang datang dari diri seseorang untuk menjadi tumbal agar sahabatnya itu luput dari hukuman, luput dari kerugian, luput dari siksaan, dan dibebaskan dari segala tuntutan, dibebaskan dari segala kesalahannya. Jadi bukan mengorbankan sahabatnya agar dia dianggap benar, atau membersihkan diri dengan cara mengorbankan sahabatnya. Ya, hati-hati. Kalau sama-sama salah, jangan korbankan sahabatmu agar kamu terlihat benar. Ya. Itu berbeda dengan Yesus yang ditampilkan oleh Injil Yohanes ini. Ya, jadi hati-hati, mengasihi itu inisiatif dari seseorang untuk dia mau dirinya itu menjadi tumbal agar sahabatnya itu lepas dari tuntutan kesalahan dan lain sebagainya seperti yang sudah saya uraikan tadi. Bukan sebaliknya, mengorbankan sahabat agar dia dianggap benar. Ya. Berikutnya, makna sahabat itu dipahami sebagai keterbukaan, tidak menutup diri. Nah, di dalam ayat 15 ada kesan Yesus mensejajarkan dirinya dengan murid-muridnya. Mensejajarkan dirinya dengan manusia. Ketika Yesus menaikkan derajat para murid, tentu dia punya tujuan. Dia naikkan derajat murid-muridnya sejajar dengan dia. Ataupun sebaliknya, bisa saja Yesus menurunkan derajatnya agar dapat sejajar dengan para murid atau manusia. Sehingga di dalam kesejajaran itu ada transformasi pengetahuan, transformasi hikmat, dan pengajarannya pun dapat dipahami para murid. Jadi bukan top down, Yesus di atas, murid di bawah, atau benar,
Lalu ini murid dianggap salah, bukan top down, tetapi equality. Makna di balik itu semua adalah jika keselamatan yang sudah dimiliki oleh Yesus itu juga menjadi milik setiap manusia yang setia kepada sahabatnya, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, kemudian penulis Injil Yohanes menampilkan bahwa keterpilihan murid-murid menjadi pengikutnya itu adalah inisiatif dari Yesus. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-16. Sehingga konsekuensi logisnya adalah seluruh tanggung jawab diletakkan kepada dirinya, yaitu Yesus itu sendiri. Karena Yesus yang memilih para murid, termasuk jika ada kemudian yang berkhianat, yang sering disebut dengan namanya Yudas Iskariot, Yesus pun merasa bertanggung jawab atas pengkhianatan itu. Akhirnya, yang ingin disampaikan penulis Injil Yohanes adalah bahwa keterpilihan para murid adalah untuk menghasilkan buah. Yaitu apa? Kembali ke atas, mengasihi. Sekali lagi saya mau katakan bahwa makna mengasihi itu tidak sama dengan menolong. Mengasihi itu adalah upaya membuka harapan hidup, ya, membuka makna berkorban bagi sahabat, bukan mengorbankan sahabat. Pertanyaannya, mungkinkah? Tentu ada kemungkinan, yaitu kembali lagi tadi, jika hubungan kesetiaan antara manusia dengan Yesus itu berada di dalam hubungan yang saling berkaitan secara simultan, erat. Nah, hambatan terbesar yang dapat dilihat secara kasat mata adalah kita cenderung mengkerdilkan makna sahabat itu hanya selama masih ada kepentingan yang saling menguntungkan, tidak ikut kerugian. Hambatan lain adalah kita tidak begitu yakin atas apa yang sudah kita minta kepada Bapa di dalam namanya. Itu di ayat 16. Sehingga seseorang itu menjadi manusia yang pragmatis, mengambil jalan pintas dan mengorbankan jati dirinya. Yang penting adalah keuntungan. Yesuslah sahabat sejati. Kepentingannya adalah menguntungkan orang lain, meskipun dia harus mengalami kerugian, dalam hal ini kematian. Saya ulangi, kepentingan Yesus adalah menguntungkan orang lain, meskipun dia harus mengalami kerugian dan kematian. Itulah makna yang terdalam dari kata sahabat yang sejati. Itulah pemimpin yang sejati. Dan Yesuslah pelayan yang sejati, sekaligus pemimpin yang sejati itu. Mari meniru Yesus sahabat sejati itu, agar dunia bermakna, agar dunia memiliki harapan hidup, bukan harapan mati. Agar gereja memiliki cara, memiliki kuasa untuk membuka harapan hidup dunia ini, bukan harapan mati. Dan kita sebagai para pembaca Injil Yohanes pun seyogianya terpengaruh
oleh bacaan ini, bahwa kehadiran saya, kehadiran saudara adalah memberi makna harapan hidup bagi dunia ini. Kita mau menjadi sahabat bagi sesama, tanpa memperdulikan asal gereja, tanpa memperdulikan asal agamanya, tanpa memperdulikan latar belakangnya. Itulah gambaran sahabat yang sejati yang coba dibagikan kepada kita. Mengasihi itu lintas batas, lintas agama, lintas suku, dan sebagainya. Semoga pendalaman lanjutan bisa Bapak Ibu lakukan di tempat masing-masing. Baik para pendeta, guru Injil, calon guru Injil, calon pekerja, lay speaker, calon lay speaker, dan pengkhotbah lainnya. Semoga saudara-saudara sekalian bisa tertolong dengan uraian yang sangat sederhana ini. Tuhan menolong dan mengasihi kita. Amin.